Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Kali ini saya masih melanjutkan teori keluarga dari bukunya Virginia Satir, The New People Making. Dan seperti di pendahuluan yang 2 video sebelum ini, saya sudah menyampaikan bahwa Virginia Satir punya konsep bahwa ada 4 aspek keluarga, yaitu self-worth, yang dia sering pakai dengan kata self-esteem juga. Jadi baginya konsep self-worth dengan self-esteem sama ya, rasa keberhargaan diri. Kemudian komunikasi, lalu aturan keluarga dan relasi sosial. Nah, kali ini kita akan mulai masuk membahas aspek-aspek ini. Nah, kita akan masuk kepada aspek self-worth, rasa keberhargaan diri. Jadi di bab 3, 4, 5 dia membahas khusus aspek yang pertama ini. Dan di video kali ini saya akan membahas hanya 1 bab saja, definisi, pengertian, dan bagaimana bentuk daripada rasa keberhargaan itu, self-worth itu di dalam diri seseorang. Nah, secara sederhana ya, self-worth itu didefinisikan sebagai sebuah konsep ya, konsep, sebuah attitude, sebuah perasaan dan sebuah imajinasi, bayangan yang ditunjukkan melalui perilaku. Itu secara sederhana. Jadi konsep, perasaan, sikap, dan bayangan tentang diri yang ditunjukkan, direpresentasikan di dalam perilaku seseorang gitu. Nah, Virginia Satir menggunakan satu istilah untuk memudahkan kita memahami tentang keberhargaan diri ini, self-esteem ini. Jadi dia menggunakan kata pot untuk masak ya. Kalau kita di sini sebut pot bunga gitu ya, tetapi dia mengambil dari istilah pot untuk masak, masak sup begitu. Nah, dia membayangkan kadang-kadang pot sup di meja makan mereka itu penuh dengan makanan dan sangat diinginkan gitu ya, penuh makanan yang enak, yang lezat, tetapi kadang-kadang pot itu kosong, terbengkalai, sehingga keberhargaan diri ini menunjukkan sama seperti pot tersebut. Jadi diri kita ini seperti pot itu, dan keberhargaan itu merupakan isi daripada pot tersebut. Kita ini menjadi sebuah pot. Kenapa dia menggunakan istilah pot ini? Karena di masa dia menuliskan teori ini, dan sampai sekarang pun saya kira masih sama, menyampaikan tentang apa yang kita rasakan, kadang-kadang itu sesuatu yang tidak mudah. Misalkan kita mau mengatakan bahwa aku lagi marah gitu ya, bahwa aku lagi kecewa, aku lagi depresi, aku lagi merasa tidak berharga. Agak sulit bagi kita di dalam budaya kita, apalagi ya di dalam budaya timur ini, sangat sulit untuk mengekspresikan apa sebetulnya yang sedang kita rasakan, apa yang sebetulnya yang sedang terjadi di dalam diri kita. Nah, karena itu menggunakan pot ini akan lebih mudah menurut Virginia Satir. Jadi seperti misalkan ya, dia akan menganjurkan para kliennya untuk menggunakan istilah pot ini. Jadi misalkan saya mau menunjukkan kondisi saya akan mengatakan pot saya lagi penuh ini. Lalu anggota keluarga yang lain, pasangan saya akan ngerti apa yang saya maksud. Daripada saya akan mengatakan, oh saya lagi full energi, saya lagi merasa sangat berharga, saya lagi merasa sangat tinggi, di atas, di puncak gitu. Akan lebih mudah, pot saya lagi penuh, terisi. Nah, kalau misalnya dikatakan demikian, penuh artinya merasa penuh energi, penuh semangat yang positif, merasa diri aman, bahwa aku tahu bahwa aku orang yang penting begitu. Sementara kalau misalnya kita bisa katakan, ya saya merasa bahwa pot saya lagi kosong atau lagi sedikit terisi. Ini artinya bahwa keluarga saya akan ngerti
Yang saya maksudkan adalah saya merasa lelah, saya merasa bosan, saya merasa sedang babak belur di dalam hidup saya, punya masalah, merasa tidak bisa mencintai gitu ya, tidak memiliki cinta, gersang gitu, dan merasa nggak penting di dunia ini. Nah, ketika kita bisa menggambarkan diri sebagai pot itu, kita bisa menunjukkan tentang self-esteem kita, self-worth kita. Nah, setiap orang sebetulnya memiliki perasaan keberhargaan di dalam dirinya, baik positif atau negatif, penuh atau kosong, penuh atau sedikit begitu. Nah, ketika kita mau menunjukkan self-esteem kita gitu ya, self-esteem ini merupakan kemampuan menilai diri dan memperlakukan diri secara bermartabat, penuh cinta, dan realistis begitu. Jadi ketika kita mau menggambarkan self-esteem kita, itu merupakan kemampuan menilai diri. Nah, jadi ketika kita menilai diri kita berharga secara positif, kita sedang memiliki self-esteem yang tinggi. Ketika kita menilai diri kita secara negatif, kita sedang memiliki self-esteem yang rendah. Nah, self-esteem ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa ini menjadi satu aspek penting dalam keluarga? Karena memang ini sangat penting. Self-esteem ini menjadi faktor yang sangat krusial terhadap apa yang terjadi dalam diri seseorang dan apa yang terjadi antara diri seseorang dengan yang lain. Artinya relasi ke dalam dan relasi keluar. Self-esteem ini menjadi faktor yang sangat krusial. Karena itu seorang yang memiliki self-esteem tinggi ya, itu akan dengan mudah menunjukkan menunjukkan di dalam dirinya kualitas-kualitas, misalkan integritas, ketulusan, tanggung jawab, cinta, belas kasih. Orang yang self-esteemnya tinggi akan menunjukkan hal-hal ini. Nah, kemudian orang yang punya self-esteem tinggi juga merasa diri penting dan dunia adalah tempat yang lebih baik, better place, karena kita ada di sini. Merasa yakin bahwa dunia ini menjadi tempat yang lebih baik karena kita ada di sini. Nah, ini kan akan sangat mempengaruhi seperti yang dikatakan tadi, sesuatu yang terjadi dalam diri dengan terhadap dunia luar. Nah, self-esteem tinggi juga, ketika seorang memiliki self-esteem tinggi, maka dia dapat meminta tolong. Dia bisa meminta tolong, sekaligus juga dia yakin bahwa dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dia bisa mengapresiasi keberhargaan dirinya dan juga mengapresiasi serta menghormati dan melihat keberhargaan diri pada orang lain. Kemudian orang yang punya self-esteem tinggi tidak membuat aturan di dalam diri yang melawan perasaan yang dialaminya. Aturan-aturan itu misalkan tidak boleh nangis, tidak boleh sedih, tidak boleh ini, padahal itu dialami. Orang yang punya self-esteem tinggi itu tidak punya aturan-aturan yang melawan perasaan yang sedang dialaminya. Kemudian dia juga tahu bahwa dia tidak harus melakukan semua yang dia rasakan. Kemudian intelektualitasnya bisa mengarahkan tindakannya. Kemudian yang terakhir, dia bisa menerima dirinya sepenuhnya sebagai manusia. Nah, orang yang punya self-esteem tinggi tidak berarti bahwa dia tidak akan mengalami perasaan-perasaan yang negatif, atau di sini dikatakan low feeling gitu ya, atau feel low, merasa sedang di bawah gitu ya, merasa perasaan yang tidak nyaman gitu. Bukan, karena secara umum manusia tahu bahwa akan ada waktunya kita punya masalah, kita akan punya kekecewaan, kita mengalami banyak problem ya, masalah dengan orang lain. Nah, kemudian juga akan ada waktu di mana kita ini
merasa lelah, dan ini merupakan momen-momen kritis. Nah, orang yang self esteemnya tinggi akan melihatnya sebagai kritis pada waktu tersebut, bukan seluruh hidupnya adalah kritis. Sehingga dia tahu bahwa dia bisa bangkit. Dia tidak harus menolak atau bersembunyi dari kondisi-kondisi kritis ini. Dia bisa bangkit dan melampaui bukan melampaui ya. Dia bisa bangkit dan melewati kondisi kritis ini dan kembali kepada kondisi yang semula, yang lebih baik. Nah, itulah orang-orang yang memiliki self esteem tinggi. Bagaimana dengan mereka yang memiliki self esteem rendah, yang memiliki rasa keberhargaan diri yang rendah? Kalau di dalam istilahnya pot yang lagi kosong atau sedikit terisi, pot yang rendah begitu. Nah, ketika seseorang merasa rendah, tidak berharga, mereka biasanya ya merasa bahwa mereka itu ditipu, diinjak, tidak dihargai oleh orang lain. Dengan mudah mereka selalu merasa menjadi korban atas kondisi, atas keadaan, atas lingkungan. Nah, selalu mengharapkan yang terburuk. Di dalam bukunya Virginia Satir mengatakan punya ekspektasi yang buruk, dan biasanya mereka akan mengalaminya atau mendapatkannya. Nah, dan cara mereka untuk bertahan dari kondisi-kondisi buruk yang dialami itu, mereka kemudian hide, bersembunyi di dalam dinding ketidakpercayaan, mistrust, dinding ketidakpercayaan terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap dunia di sekitarnya, di luar dirinya. Nah, lalu tenggelam di dalam perasaan sepi, loneliness, dan keterasingan, ya, alienating, keterasingan. Mereka memisahkan diri dari orang lain, dari dunia sekitar, lalu menjadi apatis, mengabaikan diri dan orang di sekitarnya. Jadi orang-orang yang low self esteem ini sebetulnya kelihatan menarik diri, tapi bukan karena perhatian terhadap diri dan menghargai dirinya. Justru mereka tidak punya perhatian. Mereka mengabaikan diri dan orang lain dan larut di dalam kesepian dan keterasingan tadi. Sulit bagi mereka untuk melihat, mendengar, berpikir secara jernih gitu. Nah, orang-orang dengan low self esteem rendah ini akan membangun benteng psikologis yang sangat tebal gitu ya, yang sangat tebal. Lalu dia akan menyembunyikan diri di sana, dan mereka akan bertahan dengan mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya gitu ya. Mereka menolak bahwa mereka lah yang melakukannya. Jadi orang-orang yang low self esteem ini ya seringkali akan berpikir mereka itu korban. Orang-orang di sekitarnya itu selalu punya bertindak negatif terhadapnya, berpikir negatif terhadapnya. Dia sulit akhirnya percaya orang lain itu punya kebaikan terhadap dirinya. Tetapi kemudian selalu membentengi dirinya dan mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, orang-orang lainlah yang melakukannya. Artinya orang lainlah yang menjauhinya, orang lainlah yang memusuhinya, orang lainlah yang melakukan hal-hal yang salah terhadap dirinya. Jadi dia sulit untuk melihat, berpikir dengan jernih apa sebetulnya masalahnya. Sehingga ke orang-orang yang low self esteem ini ketika datang ke dalam ruang konseling atau kita ajak ngobrol, dia akan selalu mengeluarkan hal-hal atau pernyataan yang negatif tak habis-habisnya. Kalau biasa kami sesama konselor akan bilang bahwa mungkin 2-3 pertemuan kami harus betul-betul menampung semua sampah itu. Tetapi setelah pertemuan berikutnya bukan berarti habis. Kita akan mencoba untuk sekarang cukup dulu sampahnya. Mari kita melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Karena orang-orang yang low self esteem ini akan selalu merasa dia korban dari segala sesuatu. Nah, tetapi penonton sekalian, Virginia Satir mengingatkan bahwa merasa sedang low itu tidak sama dengan kita punya keberhargaan diri yang rendah atau low pot gitu ya, istilah pot yang dia gunakan. Jadi merasa diri sedang rendah, punya perasaan yang sedang rendah, sedang down, punya masalah, punya emosi negatif.
itu tidak sama dengan kita self esteemnya rendah gitu. Self esteem rendah itu adalah suatu kondisi di mana potnya kosong secara terus menerus. Potnya kosong secara terus menerus. Sedangkan orang yang self esteemnya tinggi itu juga sadar betul bahwa ada waktu-waktunya dia merasa rendah, punya emosi negatif, dia punya masalah, dia juga kadang merasa lelah, dia juga kadang juga bisa merasa curiga terhadap orang lain, tapi tidak tetap dan terus menerus. Orang yang low self esteem ya curiga terus menerus, negatif terus menerus, dan melihat diri sebagai seorang yang gagal begitu. Jadi merasa rendah tidak melabel diri sebagai orang yang tidak berharga. Orang yang self esteemnya tinggi itu ketika mereka merasa rendah tidak melabel dirinya sebagai orang yang tidak berharga. Sebaliknya orang yang low self esteem itu akan melabel dirinya sebagai orang yang sudah gagal gitu. Nah, kita sudah melihat nih perbedaannya antara orang yang high atau self esteem tinggi dengan orang yang self esteemnya rendah. Nah, karena ini di dalam konteks teori keluarga, bagi Virginia Satir, sebetulnya keberhargaan diri, self worth ataupun self esteem ini itu dibentuk sejak anak-anak di dalam keluarga. Seorang bayi itu akan mendapatkan keberhargaan dirinya dari relasinya terhadap orang tuanya. Nah, orang tuanya itulah yang menjadi arsitek terhadap yang merancang dan membentuk keberhargaan diri anak-anaknya. Virginia Satir mengatakan bahwa gestur, mimik wajah, ekspresi gitu ya, kemudian suara dari tone, dari apa yang disampaikan secara verbal, kemudian perilaku, action, bagaimana memperlakukan si anak, itu akan membentuk keberhargaan diri seorang anak, seorang bayi. Ketika bayi bisa merasakan suara yang tenang, yang lembut, yang penuh cinta, kemudian mimik wajah yang menunjukkan bahwa dia itu dicintai, kemudian perilaku waktu ganti popoknya, waktu merangkulnya, membawanya ke dalam gendongan gitu ya, dia merasakan kelembutan, kenyamanan, maka dia semakin merasa dia berharga. Bagi Virginia Satir betapa pentingnya hal ini. Nah, karena itu keluarga atau orang tua mestinya sadar. Jadi bagi Virginia Satir betapa ketika orang-orang tua tidak menyadari betapa pentingnya peran mereka membentuk keberhargaan diri anak ini, itu sangat menyedihkan. Padahal ketika keberhargaan diri anak ini terbentuk, maka dia akan tumbuh dengan rasa berharga yang rendah, dan itu langsung berhubungan kepada perilaku-perilaku negatif yang tadi. Nah, tetapi bagi Virginia Satir tidak bisa terus-menerus menyalahkan orang tua. Seberapapun gagalnya orang tua dan seberapapun buruknya, destruktifnya, kacaunya perilakunya, nah kita nggak bisa terus-menerus menyalahkannya. Setiap orang tua harus berani untuk mengambil tanggung jawab, mengakui kegagalan-kegagalan masa lalu itu, lalu mengambil keputusan untuk mengambil perubahan di dalam hidupnya. Setiap orang tua yang mendengar video ini bisa mengambil keputusan yang berbeda dari apa yang selama ini dia hidupi. Dan bagi kita yang sudah terlanjur gitu ya, bagi kita orang-orang dewasa, bagi Virginia Satir sangat jelas ya, bahwa di sini dituliskan, there is always hope that your life can change because you can always learn new things. Apapun usiamu, dia tulis, apapun usiamu dan apapun kondisimu, kamu bisa membentuk kembali rasa keberhargaan dirimu, dan selalu ada harapan bahwa kamu selalu bisa belajar hal-hal baru di dalam hidupmu. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tentu ini yang dikatakan bagi kita oleh firman Tuhan. Kita dapat mengambil
tindakan-tindakan yang berbeda, yang berubah di dalam surat-surat Paulus begitu ya. Di dalam kitab Efesus, Paulus menyatakan ya, orang-orang yang sudah menjadi baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang ini harus diwujud nyatakan, sehingga mereka yang mencuri jangan lagi mencuri, tetapi harus melakukan kerja keras gitu. Mereka yang biasa berbohong sekarang tidak boleh lagi berbohong, tetapi mengatakan puji-pujian, mazmur dan ucapan syukur, menyatakan hal-hal yang baik begitu. Nah, artinya bagi Paulus, seorang Kristen itu tidak lagi mengikuti manusia lamanya, tetapi manusia baru. Nah, belajar tentang buku ini ketika kita tahu bahwa kita tumbuh di dalam masa lalu yang buruk, punya self-esteem yang rendah, kita selalu merasa jadi korban, selalu ada harapan, apalagi bagi kita orang percaya. Ini cukup jelas dituliskan oleh Virginia Satir secara psikologis. There is always hope, apalagi kita yang punya Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu, dan Roh Kudus yang membimbing hidup kita. Kita punya harapan untuk bisa melakukan perubahan, mengambil tindakan yang berbeda, dan membangun kembali self-esteem kita. Nah, bagaimana membangun self-esteem kita? Di bab yang keempat dan kelima, Virginia Satir akan membukakannya. Saya akan bagikan di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.